Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Semoga hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada sesi kali ini kita akan masuk ke mata kuliah statistik probabilitas dengan materi bab 1 tentang peluang, ya. Oke. Berbicara tentang peluang, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya materi peluang itu sudah pernah kita dapatkan sebelumnya waktu kita duduk di bangku SMA, ya. Berarti sebenarnya penggambaran tentang materi ini sudah Anda semua dapatkan, ya. Ya, kayak gitu. Sehingga mungkin mudah-mudahan materi ini jadi lebih mudah. Jadi mudah untuk dicerna dan dipelajari, ya. Nah, kaitannya dengan statistik probabilitas. Jadi peluang itu adalah merupakan bagian yang erat kaitannya dengan ilmu statistik dan probabilitas, ya. Jadi bisa dikatakan tidak ada nilai keputusan yang dapat diambil dari sebuah ilmu statistik jika nilai peluang yang kita dapatkan itu tidak ada. Berarti harus ada nilai peluang yang didapatkan dari hasil statistik yang kita dapatkan, ya, gitu, yang kita hasilkan, ya. Oke, jadi erat sekali kaitannya antara peluang dengan statistik. Nah, begitupun dengan materi-materi setelah ini. Setelah bab 1 ini peluang, maka materi selanjutnya yaitu bab 2 tentang pengubah acak, kemudian materi tentang distribusi peluang diskrit dan peluang kontinu, itu tidak akan pernah bisa Anda pelajari dengan baik jika materi tentang peluang itu Anda tidak pahami lebih baik, ya. Jadi materi ini Anda harus paham dulu, ya, baru bisa loncat ke materi setelahnya, ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi materi tentang peluang ini, ya, itu ada hubungannya dengan statistik dan ini nilainya dapat diperkirakan atau dihitung dari hasil pengamatan statistik yang mungkin bisa kita peroleh, ya. Gitu. Nah, dengan menggunakan teori peluang, data statistik akan dapat berperan dalam penentuan kesimpulan atau pengambilan keputusan, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih detail ke nilai peluang, maka kita harus bahas dulu tentang ruang sampel. Karena ruang sampel adalah bagian dari nilai peluang, ya. Nah, ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah informasi yang dicatat dan dikumpulkan dalam bentuk aslinya yang disebut dengan data mentah. Nah, percobaan yang menyatakan tiap proses yang menghasilkan data mentah itulah disebut dengan ruang sampel. Atau ruang sampel juga adalah gugus semua yang mungkin dari suatu percobaan statistik yang biasa disimbolkan dengan S. Ya. Tiap hasil dalam ruang sampel disebut unsur atau anggota atau titik sampel dan ditulis dalam bentuk penulisan himpunan. Jadi sekali lagi ada kaitannya juga dengan himpunan. Jadi penyajian data, pengumpulan data, itu semuanya ada hubungan dengan materi himpunan. Ya. Hasil percobaan dapat dinyatakan dengan lebih dari satu ruang sampel. Jadi tadi kita bahas pada materi sebelumnya berhubungan dengan pengujian. Ya, pengujian itu adalah
percobaan yang kita lakukan ya untuk mendapatkan data statistik. Nah, percobaan yang kita lakukan itu dapat dinyatakan lebih dari satu ruang sampel. Jadi bisa saja percobaan atau pengujian yang kita lakukan, kita bisa tarik suatu nilai ruang sampel yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya satu ruang sampel yang bisa kita dapatkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini apa? Ini adalah sepasang dadu. Nah, kita ambil simpelnya aja ya. Kita ambil satu aja dadu. Nah, dalam satu dadu itu ada 6 sisi ya. Ada 6 sisi karena sebenarnya dadu ini adalah berbentuk kubus ya. Nah, berbentuk kubus, ada kubus itu sendiri ada 6 sisi. Berarti dalam sebuah dadu itu ada 6 ruang sampel. Ruang sampel apa saja? Nah, ruang sampel mata dadu yang pertama itu adalah mata dadu 1. Mata dadu 1 ada berapa ruang sampelnya? Ada 1. Mata dadu 2 ada berapa ruang sampelnya? 1 juga. Mata dadu 3 ada 1 ruang sampel juga. Ada mata dadu 4 ruang 1 ruang sampel. Ada mata dadu 5 juga 1 ruang sampelnya. Dan ada juga mata dadu 6 itu adalah 1 ruang sampel. Jadi ada 6 ruang sampel yang ada dalam sebuah dadu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau cari peluangnya, misalnya peluangnya munculnya mata dadu 3. Berarti nanti kita menghitung berapa ruang sampelnya, kemudian kita bandingkan dengan jumlah total seluruh sisi mata dadu. Ada 1 ruang sampelnya per dibandingkan dengan 6 sisi dari dadu tersebut kayak gitu. Nah, jadi ruang sampelnya ada 6. Namun bisa saja ruang sampelnya bisa macam-macam, bisa berbeda. Misalkan kalau kita mencari banyaknya mata dadu bilangan genap atau mata dadu yang memiliki bilangan ganjil. Berarti yang kita lihat kalau misalkan dia mata dadu bilangan ganjil adalah ruang sampelnya adalah mata dadu 1, mata dadu 3, dan mata dadu 5. Ada 3 ruang sampelnya. Ya, bukan 1 ya. Itu pun kalau mata dadu bilangan genap ya. Mata dadu 2, 4, dan 6. Ada 3 ruang sampelnya. Kayak gitu ya. Itu kalau berbicara tentang ruang sampel. Begitupun kalau misalnya kita lihat wajik atau bridge ya. Kartu bridge. Kalau kita hitung jumlahnya, kartu bridge ini ada kurang lebih 52. Ya, 52 itu sebenarnya terbagi dari 13 jenis macam urutan, mulai dari as, urutan 1 sampai king ya. Itu urutan 13 ya. Ada 13 dan setiap setiap sisi atau setiap bagian yaitu memiliki 4 model ya. Jadi misalkan kartu as ada 4 modelnya ya. Ada yang berbentuk siku, ada yang bentuk bunga dan seterusnya ya. Gitu. Ada berapa ruang sampelnya kalau misalkan kartu as aja? Berarti ruang sampelnya ada 4 ya, ada 4.
Begitupun misalnya kartu queen ada 4 juga ya. Itu ruang sampel. Saya ambil contoh yang lain lagi ya. Misalkan di sini adalah 3 butir barang. Misalkan dari sebuah perusahaan memproduksi sebuah barang, kemudian dari barang-barang itu kita ambil 3 butir barang, dipilih secara acak dari 10 hasil produksi pabrik. Ternyata tiap butir barang yang diperiksa dan digolongkan ya, itu kadang ada yang cacat, ada juga yang tidak cacat ya. Jadi ini mengambilnya berdasarkan keadaan cacat atau tidak cacat. Maka ruang sampel yang paling banyak memberi informasi adalah gitu. Kalau misalnya kita mau jawab contoh ini, kita akan lebih baik menggunakan tabel ya. Nah, di sini kalau misalkan ada 3 barang yang kita ambil, berarti kita buatkan 3 kolom aja. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Barang 1, barang 2, barang ketiga. Nah, bisa saja pada saat percobaan pertama kemungkinan bisa terjadi ya. Pada saat percobaan itu kita ambil barang pertama ternyata dia cacat. Barang kedua ternyata cacat juga. Barang ketiga juga cacat. Berarti 3-tiganya kondisi cacat. Bisa saja kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa saja ada 3 barang yang kita ambil. Barang pertamanya cacat, barang keduanya cacat, barang ketiganya tidak cacat. Berarti kalau kita lihat dari jumlah cacatnya ada 2 yang cacat. Ya kan? Begitupun seterusnya ya. Kemungkinan yang ketiga bisa terjadi. Barang pertamanya cacat, barang keduanya tidak cacat, barang ketiganya tidak cacat, barang ketiganya cacat. Berarti yang cacat juga 2 ini, ya. Barang pertama juga cacat, barang kedua tidak cacat, barang ketiga tidak cacat. Bisa terjadi, cuma 1 aja cacat. Bisa juga terjadi barang pertama, ya, kemungkinan yang kelima ini adalah barang pertamanya tidak cacat. Barang keduanya cacat, barang ketiganya cacat, berarti ada 2 ya yang cacat. Bisa saja dari 3 barang yang kita ambil itu kemungkinan keenam terjadi. Kemungkinannya itu bisa saja barang pertamanya tidak cacat, barang kedua cacat, barang ketiganya tidak cacat. Berarti hanya 1 cacat. Bisa juga dari 3 barang yang kita ambil ya, kemungkinannya juga bisa barang pertamanya tidak cacat, barang keduanya tidak cacat, tetapi pada saat barang ketiga itu cacat. Berarti ada 1 yang cacat ya. Nah, dan bisa juga terjadi ya kemungkinan ke-8 ya. Itu adalah barang pertamanya tidak cacat, barang kedua tidak cacat, barang ketiganya tidak cacat. Berarti tidak ada yang cacat. Nah, ruang sampel yang kita bicarakan ini, kalau misalkan ini yang kita bicarakan adalah kemungkinan terjadinya barang yang cacat, maka bisa kita tuliskan ruang sampelnya dalam bentuk angka. Ya, kalau tadi kan dalam bentuk huruf ya, CCC yang sesuai dengan di atas tadi, CT, CTC dan seterusnya. Ini adalah penyajian dari sebuah himpunan ruang sampel ya, ruang sampel. Bisa juga penyajiannya berbeda ya, dalam bentuk himpunan tetapi dalam bentuk angka. Angka di sini menyatakan bahwa tidak ada yang cacat, 0, 1 yang cacat ya, ada 2 yang cacat, atau bisa juga terjadi dari 3 barang yang kita ambil ada 3 yang cacat. Nah, penyajian ini adalah penyajian dari suatu himpunan ruang sampel ya. Gitu. Berarti pertanyaannya kalau misalkan berapakah ruang sampelnya barang yang diambil, ketiga barang yang diambil tadi itu mengalami kecacatan cuma 1
Ya, bisa kita hitung kalau cuma satu, itu kemungkinan bisa terjadi ada 3 kali kejadian. Bisa saja terjadi barang pertamanya yang cacat, satu kejadian. Barang kedua yang cacat, satu kejadian juga. Barang ketiga yang cacat, satu kejadian juga. Jadi ada 3 kejadian ruang sampel yang bisa terjadi, ya, yang memiliki kemungkinan cacatnya cuma satu, gitu, ya. Itu bicara tentang ruang sampel. Nah, nanti kita kaitkan dengan peluang, ya. Kita kaitkan dengan peluang. Nah, sebelum kita lanjut ke peluang, dalam rumus peluang itu sendiri juga ada yang disebut dengan kejadian, ya kan? Jadi kita sudah hitung tadi ruang sampelnya. Ruang sampel tadi kita bisa hitung berdasarkan, ya, berdasarkan fokus atau pembicaraan yang akan kita ambil. Misalkan tadi cacatnya cuma satu, jadi fokus pembicaranya adalah cacat satu, yaitu ruang sampel. Tapi kalau kejadian adalah menyatakan seluruh kemungkinan terjadinya yang bisa terjadi dalam sebuah percobaan. Jadi dalam tiap percobaan kita mungkin ingin mengetahui munculnya kejadian tertentu dan bukan hasil unsur tertentu dalam ruang sampel. Misal kejadian dari contoh di atas menyatakan jumlah cacat yang lebih dari satu, ya. Nah, definisi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kita bisa lihat kejadiannya, ya, ada berapa kejadian. Nah, menghitung titik sampel. Kalau bisa kita lihat di sini, ini kalau misalkan ada 2 mata dadu yang kita berikan, atau dengan kata lain ada sepasang dadu yang diberikan. Kalau misalkan kita tanyakan berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel bila sepasang dadu dilantunkan, ada berapa kemungkinan bisa terjadi, ya kan? Nah, titik sampelnya bisa saja pada saat pertama atau dadu pertama itu bernilai 1, dadu kedua bernilai 1 juga. Atau bisa juga terjadi dadu pertamanya 1, dadu keduanya 2. Itu 2 kemungkinan terjadi. Nah, kalau kita hitung berapa banyak kemungkinan bisa terjadi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kemudian bisa terjadi lagi 21, ya, mata dadu pertamanya 2, mata dadu keduanya 1. Mata dadu pertamanya 2, mata dadu keduanya mata dadu 2 juga. Atau dadu pertamanya itu mata dadu 2 yang muncul, dan dadu yang kedua itu mata dadu 3 yang muncul. Nah, jadi kalau kita hitung semua, banyaknya kejadian atau titik sampel yang terjadi jika 2 atau sepasang dadu dilantunkan, maka hitungannya adalah 6 kali 6 atau 36 titik sampel. Ya, gitu ya. Nah, kemudian bisa saja untuk menghitung titik sampel, kita juga bisa menghitungnya dengan menghitung kejadian-kejadian per, kalau ini adalah 3 angka berbeda. Kalau 3 angka berbeda berarti tiap sisi, baik itu sisi satuannya puluhan atau ratusan.
yang kita lihat kalau 3 angka berbeda. Jadi bisa saja 3 tempat ya kejadian. Saya ambil contoh misalkan 3 angka itu gini ya. Ada 3 angka. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan berapa titik sampel, banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Berarti kalau berbeda, berarti kalau misalkan nanti ada 1 angka diambil dari angka 1, 2, 5, 6 dan 9, 1, 2, 5, 6 dan 9 yang ada di sini, maka angka itu akan tidak dipakai lagi pada tempat yang kedua dan yang ketiga. Ya. Nah, disuruh kita hitung berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka. Kalau 3 angka berarti 3 tempat ini ya. 3 angka, 3 tempat. Kita disuruh menempatkan angka di posisi pertama, di tempat pertama, tempat kedua, dan ke tempat ketiga. Tetapi dengan catatan, angka yang ditempatkan itu ya, itu berbeda. Ya. Jadi angka yang kita masukkan di tempat ini itu akan menjadi sebuah bilangan. Jadi bilangan ya. Nah, saya ambil contoh misalkan di tempat pertama ini saya tempatkan angka 1. Maka otomatis di tempat kedua nanti saya tidak boleh masukkan angka 1 lagi. Ya. Begitupun dengan di tempat yang ketiga. Jadi saya misalkan di sini di tempat pertama sudah dimasukkan angka 1, berarti satu bisa saja juga jadi ini angka 1 saya masukkan di situ, angka 2 ada 5, ada 6, ada 9. Jadi ada 5 angka yang bisa saya masukkan di tempat pertama. Ada 5 angka. Ya. Kemudian di tempat yang kedua, kalau misalkan angka pertama sudah saya pakai, maka di sini tidak boleh angka 1 lagi dipakai. Berarti angka yang bisa saya pakai itu adalah angka 2, 5, 6, dan 9. Berarti di sini cuma ada 4 angka yang bisa saya gunakan untuk saya tempatkan di tempat yang kedua. Bagaimana dengan tempat yang ketiga? Tempat ketiga juga demikian. Kalau misalkan di sini di tempat pertama sudah dipakai angka 1, maka di sini juga kalau misalkan salah satu angka yang ada di sini saya gunakan, maka tidak boleh lagi saya gunakan di tempat yang ketiga. Misalkan sini saya pakai angka 5. Maka di sini angka yang bisa saya gunakan itu adalah angka 2, 6, dan 9. Ini tadi nomor 5 ya saya pakai. Berarti ada 3 angka yang saya bisa tempatkan di tempat yang ketiga. Nah, makanya berapa banyak bilangan yang bisa terbentuk dari susunan angka-angka yang diberikan ini, tinggal kita kalikan aja. 5 kali 4 kali 3. 20 kali 3 itu kita dapatkan 20 kali 3 kita dapatkan
Ya, 60. Ya. Jadi ada 60 bilangan yang bisa terbentuk dari susunan angka-angka yang berbeda dari angka yang diberikan 1, 2, 5, dan 69. Ya. Kayak gitu. Nah, itu adalah cara-cara menghitung titik sampel, ya. Titik sampel. Nah, titik sampel yang kita gunakan, yang kita hitung tadi atau yang kita cari tadi itu kita gunakan untuk ya memasukkan nilai ke dalam rumus peluang. Jadi peluang itu bisa kita dapatkan dari perbandingan titik sampel. Ya, titik sampel atau titik di mana kejadian A yang kita harapkan dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Oke, maka itulah nilai peluang. Jadi nilai peluang itu, saya ambil contoh tadi mata dadu. Kalau misalkan yang kita cari adalah peluang banyaknya kejadian mata dadu 3. Berapakah peluang mata dadu 3? Maka kita hitung dulu berapa ruang sampel mata dadu 3. Ruang sampel mata dadu 3 itu hanya 1. Betul? Ya kan? Jadi ruang sampel dari mata dadu 3 itu cuma 1 dari sebuah dadu. Ya kan? 1 aja. Terus banyaknya kejadian yang mungkin bisa terjadi. Bisa saja dalam setiap kita lantunkan sebuah dadu, muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3, muncul mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Itu aja yang bisa muncul. Ada 6 aja. Jadi banyaknya kejadian itu adalah ada 6. Gitu ya. Ya. Jadi berapakah peluangnya mata dadu 3? Peluangnya mata dadu 3 adalah 1/6. Begitupun kalau misalnya kita mencari mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Semuanya sama peluangnya. Ya kan? Peluangnya adalah 1/6. Mata dadu 1 cuma 1 dari 6 kejadian, jadi 1/6. Begitupun misalkan mata dadu 2 cuma 1 ruang sampelnya dari 6 kemungkinan bisa terjadi. Ya, bisa muncul. Berarti peluangnya mata dadu 2 adalah 1/6. Gitu ya. Ya. Sebenarnya berapa sih nilai peluang itu? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari contoh sebelumnya bahwa sebenarnya nilai peluang itu adalah hasil perbandingan. Hasil perbandingan. Kalau kita lihat hasil perbandingan yang kita dapatkan ya, pada umumnya nilai ruang sampel yang kita cari, yang kejadian yang kita cari itu biasanya lebih kecil dibandingkan kejadian keseluruhan. Sehingga nilainya berapa? Karena ini adalah dalam bentuk pecahan di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka pasti nilai peluang itu adalah 0, 0. Jadi nilai peluang itu sebenarnya adalah antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan kalian dapatkan nilai ya peluang
di bawah 0, ya, di bawah 0 misalkan minus berapa gitu, maka pasti itu tidak mungkin terjadi. Jadi nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Ya, ada nilai peluang yang kita dapatkan dari soal, kemudian kalian dapatkan nilai 1 koma, berarti Anda terjadi kesalahan dalam jawaban Anda. Ya. Kenapa tidak bisa 0? Kenapa harus antara 0 dan 1? Kenapa tidak sama dengan 0? Peluang kejadian sama dengan 0 itu adalah kejadian yang mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Banyak contoh kejadian mustahil terjadi. Misalkan besok matahari terbit di sebelah barat. Ya, itu sudah kiamat sudah ya. Ya. Itu terjadi, jadi kiamat, bumi akan hancur. Tapi pada umumnya kejadian yang bisa terjadi adalah matahari terbit sebelah timur. Ya. Atau misalkan kalau hari ini adalah hari Selasa, kejadian yang tidak mungkin atau mustahil terjadi itu adalah besok hari Jumat. Ya kan? Mustahil terjadi. Maka peluangnya apa? Peluangnya tidak mungkin terjadi. Peluangnya sama dengan 0. Ada juga peluang yang pasti terjadi. Yang ditulisnya sama dengan 1. Atau kalau dibuatkan dalam persen adalah 100%. Ya. Pasti terjadi. Kejadian yang pasti terjadi. Ya. Kalau pasti terjadi, kalau misalkan saya ambil contoh misalkan kejadian hari ini adalah hari Selasa, maka besok adalah hari Rabu, pasti terjadi. Ya. Kayak gitu. Ya, banyak kejadian-kejadian yang pasti terjadi, yang nilainya sama dengan 1. Ya. Begitu. Nah, cuma yang kita hitung dalam mencari peluang ya dalam setiap percobaan yang kita lakukan yang berhubungan dengan berbagai bidang tersebut, ya satunya tadi teknik informatika dan teknik informatika atau teknik elektro, maka nilai peluangnya itu yang kita hitung adalah antara 0 sampai 1. Itu kalau dadu madadadu tadi 1/6, 1/6, kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal, maka hasilnya adalah 0,6. Jadi nilainya adalah antara 0 sampai 1. Itu 0,6. Gitu. Nah, itu sekilas tentang peluang untuk sesi pertemuan kita pada saat ini ya, dan ini adalah materi pertemuan kedua. Saya akhiri, thank you, terima kasih. Saya ucapkan permohon maaf kalau misalkan ada salah kata, salah ucap, dan saya mengucapkan terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.